Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gia Dwi Agatha dengan NIM 24060911013 dari kelas A, Prodi D3 Kebidanan, tahun 2024 semester 1 akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistem pencernaan berlangsung. Nah, di sini ada anatomi yang membantu sistem pencernaan kita pada manusia, yaitu ada oral, ada faring, esofagus, gutter, hepar, pankreas, golesis, intestinum, kolon, rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, ada 6 fungsi utama dari sistem pencernaan ini. Yang pertama ada pemasukan, yaitu masuknya makanan ke dalam tubuh kita, dan kedua ada pendorongan, di mana proses masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan kita dalam yang dibantu oleh sistem peristaltik. Nah, kemudian yang ketiga ada proses pencernaan secara mekanik, di mana proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil secara fisik. Yang keempat, proses pencernaan secara kimiawi, di mana hidrolisis secara enzimatik dari molekul makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh kita, seperti misalnya monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Kemudian ada proses penyerapan absorpsi yang kelima itu yaitu masuknya hasil akhir digestif seperti vitamin, air, dan mineral ke dalam saluran pencernaan kita, ke dalam darah, atau yang disebut dengan sistem limfe. Nah, sistem absorpsi ini sebagian besar terjadi di usus halus. Nah, kemudian yang keenam yaitu proses defekasi atau pengeluaran sisa-sisa zat makanan tadi, atau zat-zat yang tidak berguna yang akan menjadi feses atau kotoran. Nah, kemudian dimulai dari rongga mulut. Nah, proses di sini di rongga mulut ini ada pipi, ada bibir, ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar saliva atau yang disebut dengan air liur. Nah, lokasi air liur ini terdapat di sublingual dan di submandibular. Nah, di sini fungsi gigi ini untuk mengunyah dan mempermudah kita untuk menghancurkan makanan yang ada di rongga mulut kita. Lalu adapun fungsi dari air liur untuk mempermudah proses makanan masuk ke dalam lambung yang menghasilkan enzim amilase, enzim lipase, dan enzim lisosom. Kemudian ketika makanan kita tadi sudah di rongga mulut, kemudian dia berjalan ke faring. Lalu ketika dia memasuki esofagus, bagian atas berjalan melalui sphincter esofagus, di mana terdapat sebuah otot sirkular yang mencegah udara masuk ke esofagus, dan makanan dari reflux akan masuk ke dalam tenggorokan. Makanan didorong oleh kontraksi otot polos. Sebagian dari esofagus berkontraksi di belakang bolus makanan, otot sirkular di depan bolus. Nah, kemudian masuk ke lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi. Sebelumnya lambung juga terdapat kardia, fundus, dan pilorus. Nah, fungsi di lambung ini sebagai penampung sementara, mengabsorpsi makanan, dan menghasilkan asam lambung, HCl, asam lambung, atau yang disebut dengan asam klorida. Kemudian makanan akan ditampung selama kurang lebih 3-6 jam tergantung jenis makanan yang dimakan. Kemudian akan diabsorpsi oleh usus halus. Dalam lipatan mukosal terdapat sel yang mengekskresi asam lambung yang terdiri dari 4 tipe sel. Yang pertama ada sel Schiff. Sel Schiff ini ekskresi proenzim pepsinogen yang diaktifasi akan mencerna protein. Yang kedua, sel parietal, ekskresi asam hidroklorida. Yang ketiga, penghasil sel mukus. Yang keempat ada sel G yang menghasilkan gastrin secara garis besar, Lalu secara garis besarnya usus halus terbagi menjadi 3. Ada duodenum, jejunum, ileum. Nah, fungsi usus halus menyelesaikan pencernaan makanan. Kedua, mengabsorpsi produk pencernaan. Ketiga, mengabsorpsi hormon yang membantu mengontrol sekresi empedu, pankreas, dan sekresi khusus. Kemudian duodenum dimulai dari katup pilorik. Katup pilorik ini berlanjut sampai dengan jejunum. Katup pilorik tadi
panjangnya kurang lebih 25 cm atau 10 inci, kemudian berlanjut ke jejunum. Nah, jejunum ini adalah bagian tengah dari usus halus. Nah, jejunum ini panjangnya sekitar 2,5 meter sampai ke ileum. Ileum adalah bagian akhir dari usus halus. Nah, bagian dari akhir usus halus yang panjangnya sekitar 3,6 meter panjangnya. Lalu setelah makanan ini diserap oleh usus halus, dia akan berlanjut ke kolon atau yang disebut dengan usus besar. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Nah, yang pertama fungsinya usus besar atau kolon ini adalah mengabsorpsi lengkap terhadap air klorida dan natrium, dan yang kedua penyerapan beberapa vitamin seperti vitamin B dan vitamin K. Kemudian yang ketiga pembentukan feses atau kotoran. Yang keempat pengeluaran feses ke rektum atau anus. Nah, rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus yang akan membuang sisa-sisa makanan atau feses. Nah, di anus merupakan lubang tempat pembuangan kotoran feses. Setelah kotoran tersebut ditampung oleh rektum, anus terdiri atas 2 lapisan otot. Ada otot polos dan otot lurik yang membantu proses pengeluaran anus tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan organ pembantu di proses sistem pencernaan ini. Ada yang pertama itu ada fungsi hepar, yaitu satu mengubah zat makanan menjadi makanan yang diabsorpsi dari usus yang dideposit oleh tubuh atau yang disebut dengan glikogen dikeluarkan sesuai pemakaian. Kemudian yang kedua mengubah zat buangan dan bahan racun untuk dieskresi dalam empedu dan urin. Yang ketiga menghasilkan enzim glikogenik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Organ pelengkap yang kedua yaitu ada fungsi dari empedu, satu sekresi empedu, yang kedua adalah sebagai pembentukan ureum, yaitu di mana asam amino di hati diubah menjadi ureum, diekskresikan ginjal di dalam bentuk urin. Yang ketiga, menyerapkan lemak untuk penyerapan terakhir asam karbonat dan air. Yang keempat, produksi sel darah merah. Yang kelima, getah empedu. Yang keenam, mengosongkan isi selama proses pencernaan berlangsung di intestin. Kemudian pengosongan kantung empedu dirangsang oleh hormon kelostokinin. Lalu selama dalam kantung empedu mengalami pemekatan melalui absorpsi air, memekatkan empedu untuk memberikan pH yang sesuai dengan pH optimum yang memberikan pH yang sesuai dengan pH optimum sesuai enzim usus halus. Ekskresi asam empedu dan kolesterol mengeluarkan racun, obat, dan lain-lain. Organ pankreas fungsinya yaitu pertama, sekresi hormon eksotokinin, tujuannya membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit. Yang kedua, sekresi endokrin, yaitu menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga, sekresi internal. Yang keempat, sekresi eksternal. Kemudian merangsang duktus pankreas, menghasilkan cairan yang alkalis. Di sisi lain, proses pencernaan juga dapat disebut sebagai proses metabolisme atau biasa kita sebut itu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Terdapat 2 cara metode. Yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme. Dimulai dari katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi sederhana. Nah, katabolisme meliputi respirasi aerob, fermentasi anaerob. Yang kedua, anabolisme yaitu proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi makromolekuler. Anabolisme meliputi proses fotosintesis atau cahaya dan kemosintesis atau bisa disebut dengan zat kimia. Nah, jadi itulah penjelasan proses pencernaan manusia
pada kesempatan kali ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.